Yang kita dengar pada hari ini memperlihatkan sebuah relasi, hubungan. Dan relasi yang diperlihatkan dalam bacaan pertama adalah relasi antara Yahweh, Allah, dan umat Israel. Betapa Yahweh mencintai umatnya. Sampai dikatakan tadi dalam kitab Keluaran, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan menghantar kamu kepadaku. Jadi perumpamaan Raja Wali adalah sebuah hewan, burung yang amat sangat perkasa, bisa melindungi. Jadi sosok Raja Wali adalah sosok yang membuat aman. Dan Allah memberikan keamanan kepada umat Israel. Dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan, Yesus telah mati untukmu walaupun kamu masih dalam keadaan berdosa. Jadi menarik sekali bahwa Yesus itu menyelamatkan kamu bukan karena kamu sudah baik. Tidak. Bukan karena kamu layak diselamatkan, tidak. Walaupun kamu berdosa, Allah menyelamatkan engkau. Allah mencintai engkau. Bagus, ada sebuah pepatah yang bagus sekali. Allah itu mencintai sebelum kita berdosa, saat kita berdosa, dan setelah kita berdosa. Cinta Allah itu sama. Hebat banget. Maka di dalam bacaan Injil pun kita mendengarkan sebuah relasi. Bagaimana Yesus melihat orang-orang dan hatinya tergerak pada belas kasihan. Mereka itu seperti domba tanpa gembala. Namun relasi antara Yahweh dan umatnya bukanlah relasi tanpa ikatan. Atau sekarang sedang populer HTS. Hubungan tanpa status. Bukan hubungan tanpa status. Karena apa? Hubungan Israel dengan Tuhan adalah hubungan eksklusif dan mengikat. Hanya aku Tuhanmu, engkau umatku. Dan mengikat. Lihat tadi ikatannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, engkau akan menjadi harta kesayanganku. Ini ikatan. Lu setia pada gue setia pada elu. Itu kata-kata anak muda sekarang. Maka sama, para rasul pun punya ikatan dengan Yesus. Mereka selama 3 tahun hidup bersama Yesus. Melihat karya Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, berdoa bersama Yesus. Bahkan menyaksikan kisah tragis dalam hidup Yesus. Dan setelah itu mereka mendapatkan tugas perutusan. Yaitu apa? Wartakanlah kabar sukacita. Saudaraku, lihatlah bahwa relasi kita pun dengan Allah, dengan gereja tidak pernah boleh menjadi sebuah relasi yang tanpa status. Gak boleh hubungan kita dengan gereja dan dengan Allah itu hubungan tanpa status. Terserah saya. Jadi saya itu kan ngelihat di Google, apa sih ciri khas hubungan tanpa status? Ada 3 ciri. Pertama, ciri khas hubungan tanpa status itu adalah tidak mau berkomitmen. Tidak mau ribet dan tidak mau banyak aturan. Gak mau diikat. Yang kedua, muntaber. Mundur tanpa berita. Yang ketiga, hanya datang kalau membutuhkan. Nah ini, banyak orang Katolik yang punya hubungan dengan gereja, hubungannya tanpa status. Tapi tidak umat Helena. Enggak. Oh, umat Helena jos. Mengapa saya memuji? Karena sebentar lagi saya pergi daripada saya dimaki.
Menyedihkan toh kalau ada umat yang mau, Romo, mau jadi Katolik aja susah, harus katekumen 1 tahun, ribet, ngapain? Mendingan ke gereja lain saja, gampang, mau, ayo dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kucelupkan dan kau kutenggelamkan, baru tahun depan bangkit gitu ya. Iya. Mau jadi pengikut Yesus jangan gampangan. Tidak bisa jadi orang Katolik yang tidak mengerti imannya. Ngapain? Nggak bener jadi orang Katolik blow on. Cuma ngertinya buat tanda salib, salam Maria, Bapa kami dan aku percaya. Dia lupa bahwa nanti masuk gereja, mau masuk surga, nggak akan ditanya, lu doa aku percaya. Santo Petrus juga belum tentu tahu doa aku percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau gereja Katolik itu ribet, memang betul. Banyak aturan, memang. Kenapa? Karena kita mau benar dan baik. Bukan ngaco, bukan seenaknya. Asal saya suka dan mau cukup. Enggak cukup, harus ada komitmen. Ada orang yang mau memberkati rumah. Romo ribet, banyak aturan, harus lapor ke ketua lingkungan. Lalu setelah itu mengajukan, ngapain sih? Saya ke gereja lain, datangkan penatua jemaatnya. Tolong berkati, siap. Sekarang juga, lihat Jos, itu namanya pelayanan prima. Hei kampret, kata saya. Pemberkatan rumah itu bukan hanya pemberkatan rumah. Kamu dijadikan warga lingkungan, umat lingkungan harus hadir. Supaya kamu hidup di dalam lingkungan. Bukan memberkati gedungnya, gedung tidak perlu diberkati. Banyak setannya, setan tuh kamu. Bukan gedungnya, kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, kita harus sadar kenapa gereja punya kebijaksanaan yang seperti itu. Karena gereja tidak mau satu domba pun tidak dipelihara imannya di dalam gereja. Jadi kalau mau menikah di gereja Katolik itu susah, memang nggak mudah. Kenapa kok susah? Karena kamu harus bertahan sampai mati. Maka harus dipersiapkan betul-betul. Menjadi pastor pun nggak mudah. 10 tahun. Masih bodoh seperti ini. Yang kedua, ciri khas hubungan tanpa status adalah apa? Mundur tanpa berita, muntaber. Banyak orang-orang itu sudah lama tidak ke gereja. Saya itu 3 tahun kan di sini. Tahun pertama sebelum pandemi, itu saya melihat itu ada. Pada saat pandemi nggak ada ya nggak apa-apa, karena kan gereja ditutup. Setelah dibuka kembali nggak datang-datang. Lalu saya tanya, ketemu kebetulan, saya tanya, masih Katolik kah? Masih Romo? Loh, kok nggak ke gereja? Libur dulu Romo. Ya Allah, ke gereja ada cuti saudara-saudara. Jadi silahkan Anda setahun sekali boleh cuti. Macam apa? Kita melihat ke gereja itu sebagai sesuatu kewajiban, bukan sebagai sesuatu kerinduan. Saya rindu untuk berjumpa dengan Allah. Saya rindu diberi makan oleh Tuhan. Ada orang Katolik juga yang muntaber karena apa? Tersinggung. Khotbah Romo Eko mah nyebelin. Saya nggak akan ke gereja sebelum Romo Eko pergi dari gereja ini. Kamu ke gereja bertemu Allah, bukan ketemu romonya. Jadi tersinggung seperti apapun dengan para pelayan yang lain, dengan imamnya, tetap bertahanlah dalam imanmu. Karena yang menyelamatkan itu bukan kau suka dengan imamnya, dengan pasturnya atau bukan. Yang menyelamatkan itu adalah kesetiaanmu sebagai anak Tuhan. Yang terakhir adalah kita hanya datang ke gereja kalau kita membutuhkan. Kalau kita mau diberkati rumahnya, baru mulai aktif.
Kalau mau menikahkan anak, baru mulai nongol. Kalau mau meninggal, bawa peti mati ke gereja. Saudaraku, ingat ayat terakhir dalam bacaan Injil bagus. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Memperoleh, berikan. Dengan cuma-cuma, dengan cuma-cuma. Kalau kita memperoleh berkat dari Tuhan dan kita tidak pernah memberikan apapun kepada sesama kita sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hidup kita percuma ada di dunia ini.